Selamat datang kembali di mata kuliah Fisika Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kerja dan energi. Tujuan pembelajaran adalah bagaimana mempelajari prinsip kerja dan energi dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gaya, kecepatan, dan perpindahan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas adalah kerja yang dilakukan oleh gaya konstan, kerja yang dilakukan oleh gaya berubah, energi kinetik, energi potensial, gaya konservatif dan non-konservatif, dan yang terakhir mengenai energi mekanik. Jika sebuah benda ditarik oleh gaya konstan dan benda ini bergerak dengan perpindahan tertentu, sehingga ada kerja yang dilakukan oleh gaya konstan tersebut. Jadi kalau bisa dilihat di sini, benda tersebut berpindah delta S, kemudian ada gaya konstan yang diberikan kepada benda tersebut, maka kerja yang dilakukan oleh gaya konstan itu adalah F dot delta S. Artinya gaya dikalikan dengan perpindahannya. Jadi di sini itu adalah perkaliannya adalah dot. Jadi artinya F delta S adalah F cos theta delta S. Theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya. Jadi F cos theta delta S. Jadi kalau lihat di sini, F itu searah dengan perpindahannya. Di delta S itu arahnya ke kanan, F juga ke kanan, maka theta-nya adalah 0. Jadi F cos theta delta S, kalau seandainya searah seperti ini, maka theta-nya sama dengan 0, cos theta adalah 1, maka rumusnya adalah F sama dengan F delta S. Jadi F dikalikan dengan delta S. Namun secara umum, jika ada sudut antara sumbu X dengan F, maka rumusnya adalah F cos theta delta S. Sebagai contoh yang kedua ini, jika benda ini ditarik dengan gaya tertentu yang konstan, ada sudut dibentuk antara sumbu X dengan F theta, maka W itu adalah kerja yang dihasilkan oleh gaya konstan tersebut adalah F cos theta delta S. Atau bisa juga kita buat F yang sejajar dengan delta S nya. Jadi kalau yang sejajar itu adalah Fx, maka dikalikan dengan delta X, seperti itu. Di perpindahannya terhadap sumbu X, maka Fx. Ya, jadi untuk yang pertama ini F-nya sejajar dengan delta X, yang mana theta-nya adalah 0, maka W sama dengan F kalikan dengan delta S-nya. Ini merupakan grafik kerja yang dilakukan oleh gaya konstan. Bisa dilihat di sini, kerja yang diberikan adalah konstan, misalnya 4 Newton. Kemudian dia berpindah dari X1 menuju X2, maka perpindahannya adalah delta X, sehingga kerja yang dia lakukan oleh gaya ini adalah F kalikan dengan delta X. Bagaimana kerja yang dilakukan oleh gaya berubah? Jadi gayanya tidak konstan. Misalnya ada suatu benda yang ditarik dengan gaya yang berubah dari posisi pertama ke posisi kedua, maka ada perpindahannya. Sehingga untuk mendapatkan kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah integral Fx dx, mulai dari X1 menuju X2. Artinya kalau dilihat dari grafik, kerja yang dilakukan adalah luas daerah di bawah kurva ini. Jadi W sama dengan integral Fx dx dari X1 menuju X2. Jadi kerja merupakan besaran skalar. Kemudian salah satu satuan dari kerja adalah joule. 1 joule itu adalah 1 nanometer atau sama dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik.
Energi kinetik yang kita bahas di sini adalah energi kinetik translasi, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat. M itu adalah massa benda, sedangkan V itu adalah kecepatan benda tersebut. Prinsip kerja energi di mana kerja total dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi WT itu adalah W total sama dengan delta EK. Delta EK adalah perubahan energi kinetik. Jadi bisa kita tulis di sini WT sama dengan EK2 dikurang EK1. Kita masuk ke energi potensial. Sebagai contoh di sini, jika ada sebuah benda ditaruh di atas tangan, kemudian kita lihat gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama, karena benda ini memiliki massa, maka ada yang namanya gaya gravitasi. Ya. Karena benda ini di atas tangan, maka ada gaya ke atas yang tegak lurus terhadap tangan. Jadi kalau kita lihat di sini FE, ya, ini adalah gayanya, maka kerja dilakukan oleh FE ini adalah FE d cos theta. Jadi kerja dilakukan oleh gaya FE itu adalah FE d cos 0 derajat. Artinya D-nya ke arah atas, FE-nya juga ke arah atas, maka sudutnya adalah 0 derajat. Ya. Cos 0 derajat adalah 1, maka FE WE sama dengan FE dikalikan dengan D. D itu sama dengan H, maka WE itu adalah M dikalikan G, karena FE sama juga dengan M dikalikan G. Tetapi arahnya saja yang berlawanan. Jadi FG menuju ke bawah, FE ke atas. Jadi M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Atau bisa kita buat WE sama dengan M dikalikan dengan G, Y2 dikurang Y1. Jadi kita lihat di sini Y2 dikurang Y1. Bagaimana kerja dilakukan oleh gaya gravitasi? Kerja dilakukan oleh gaya gravitasi adalah Fg dikalikan dengan D cos theta. Nah, bisa kita lihat di sini Fg-nya arahnya ke bawah, D arahnya ke atas, maka θ-nya bernilai 180 derajat. Cos 180 derajat itu adalah minus. Maka kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah minus M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Sehingga kerja yang dilakukan oleh gravitasi adalah minus M dikalikan dengan G dikalikan Y2 dikurang Y1. Bagaimana dengan energi potensialnya? Energi potensial yang kita bahas di sini adalah energi potensial gravitasi. Jadi rumusnya adalah Mg dikalikan dengan Y. Jadi bergantung dari posisinya. Jadi kita lihat titik acuannya di mana. Nah, jadi Mg dikalikan dengan Y. Sehingga WE itu sama juga dengan perubahan energi potensial, atau kalau di sini kita tulis WE sama dengan delta EP, maka WG sama dengan minus delta EP. Karena di sini Mg Y2 dikurang Y1 ini sama juga dengan perubahan energi potensial, karena Mg Y2 dikurang Mg Y1. Nah, kalau di sini ada minusnya, maka WG sama dengan minus delta EP. Kita lihat di sini salah satu contoh sebuah bola jatuh dari ketinggian tertentu. Nanti kita bisa menghitung berapa energi potensial pada titik ketinggian tertentu. Seperti ini. Nah, kita masuk ke energi potensial pada sistem ini, pegas. Jadi jika ada sebuah pegas ditarik ya dengan gaya Ft. Ya, jadi pegas yang tadi yang awalnya seperti ini, karena ditarik maka pegas tersebut teregang. Karena kita tarik dengan gaya Ft, maka ada gaya pegas sebesar Ft namun arahnya berlawanan. Karena kenapa? Kalau seandainya pegas ini ditarik, ketika dilepaskan maka pegas ini akan cenderung bergerak ke arah kiri. Makanya gaya pegas ini berlawanan arah dengan Ft, ya. Jadi kalau Ft bernilai positif, maka F spring ini atau pegas ini bernilai negatif. Jadi bisa dilihat di sini gaya Ft itu adalah K dikalikan dengan X,
maka gaya pegas itu adalah minus K dikalikan dengan X. Nah, bagaimana dengan kerja yang dihasilkan? Kerja yang dihasilkan oleh FT itu adalah FT rata-rata dikalikan dengan X. Karena kita tahu bahwa FT itu nilainya akan sesuai dengan X ini. Karena X ini berubah-ubah, maka FT-nya juga berubah. Jadi kalau posisinya mulai dari 0 menuju X, maka nilai rata-rata dari FT itu adalah setengah Kx. Jadi setengah Kx dikalikan dengan X, sehingga didapatkan setengah Kx kuadrat. Maka didapatkan energi potensial elastik itu adalah setengah Kx kuadrat. Kita masuk ke gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif merupakan gaya di mana kerja dilakukan tidak bergantung pada lintasan, namun hanya pada posisi awal dan akhir. Contoh dari gaya konservatif ini adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. Sedangkan gaya non-konservatif itu adalah gaya di mana kerja dilakukan bergantung pada lintasan. Contohnya adalah gaya gesekan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kerja total itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Nah, tadi kita tahu bahwa kerja total itu adalah perubahan energi kinetik, sehingga kita dapatkan kerja dilakukan oleh gaya konservatif ditambah dengan kerja dilakukan oleh gaya non-konservatif itu sama juga dengan perubahan energi kinetik. Jadi kerja dilakukan oleh gaya non-konservatif itu sama juga dengan perubahan energi kinetik dikurangkan dengan kerja dilakukan oleh gaya konservatif. Nah, kita tahu bahwa kerja dilakukan gaya konservatif itu adalah minus delta EP. Contoh tadi di gaya gravitasi itu adalah WG sama dengan minus delta EP. Maka kita dapatkan kerja yang dihasilkan oleh gaya non-konservatif itu adalah delta EK ditambah delta EP, karena kemudian kurang delta EP jadinya ditambah delta EP. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu adalah perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Jadi kalau kita lihat di sini di energi mekanik, jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total dari sebuah sistem tidak mengalami perubahan. Ya, tadi kita tahu bahwa delta EK ditambah delta EP sama dengan kerja yang dihasilkan oleh gaya non konservatif. Karena gaya di sini bekerja hanya gaya konservatif, maka kerja yang dihasilkan oleh gaya non konservatif sama dengan 0. Sehingga delta EK ini kita ubah menjadi energi kinetik akhir dikurang energi kinetik mula-mula ditambah energi potensial akhir dikurang energi potensial mula-mula sama dengan 0. Atau misalnya energi kinetik pada suatu titik tertentu ya dikurangkan dengan energi kinetik awalnya, kemudian ditambah dengan energi potensial pada suatu titik tertentu dikurang dengan energi potensial awalnya sama dengan 0. Jadi intinya adalah karena W non konservatif tadi sama dengan 0, maka delta EK ditambah delta EP sama dengan 0. Kita tahu bahwa energi mekanik total itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Maka persamaan ini jadi EK2 ditambah EP2 kemudian dikurang EK1 kurang EP1 sama dengan 0. Sehingga energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua sama dengan energi kinetik pertama ditambah energi potensial pertama. Jadi pada keadaan misalnya keadaan akhir, berarti energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir sama dengan energi kinetik awal ditambah energi potensial awal. Ya. Jadi kalau lihat di sini E-nya tadi ini adalah energi kinetik ditambah energi potensial itu adalah energi mekanik. Maka energi mekanik totalnya
E2 sama dengan E1 sama dengan konstan. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kita inikan lagi dari pernyataan tadi bahwa jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total dari sebuah sistem tidak mengalami perubahan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa E2 sama dengan E1 sama dengan konstan. Demikian materi tentang kerja dan energi. Terima kasih atas perhatiannya.